Penyakit karena lemak tubuh kita. Ini adalah episode ketiga atau terakhir tentang lemak di tubuh kita yang dibenci dan dibutuhkan. Ketiga episode ini adalah episode 1, mengenal jenis-jenis lemak. Episode 2, proses makanan menjadi lemak di tubuh kita. Dan episode yang ketiga, penyakit yang timbul karena lemak tubuh kita. Orang kebanyakan tahu kalau kebanyakan lemak akan menyebabkan beberapa penyakit, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa kekurangan lemak juga bisa menyebabkan beberapa penyakit. Sebagian orang yang memilih untuk tidak mengkonsumsi lemak sama sekali, sebaiknya segera memikirkan ulang pilihan ini. Karena tubuh manusia tetap membutuhkan lemak, khususnya jenis lemak yang sehat dan dalam jumlah seimbang. Beberapa gangguan yang disebabkan oleh kekurangan lemak dalam tubuh adalah 1. Depresi mental. Lemak diperlukan dalam proses pembentukan hormon serotonin. Hormon ini berperan dalam mempengaruhi sistem saraf yang memicu munculnya rasa aman, tenang, dan damai. Selain depresi, kekurangan hormon ini bisa menimbulkan gangguan mental yang lainnya. 2. Kekurangan vitamin tertentu. Vitamin A, D, E, dan K memerlukan lemak agar dapat diserap sempurna oleh tubuh, karena kekurangan lemak membuat tubuh berisiko kekurangan pasokan vitamin tersebut. Berbagai masalah yang bisa muncul karena kekurangan vitamin, misalnya kulit kering, pucat, dan kusam karena kekurangan vitamin E. Selain itu, gangguan pada kepadatan tulang pun bisa terjadi akibat kekurangan vitamin D dan K. Masalah pada penglihatan dapat terjadi akibat kekurangan vitamin A. 3. Sering merasa kedinginan. Salah satu fungsi lemak bawah kulit adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar selalu normal. Lapisan lemak bawah kulit tersebut juga akan dibakar untuk menghasilkan suhu panas apabila tubuh mengalami kedinginan. 4. Menyebabkan penyakit jantung koroner. Kolesterol baik atau HDL berfungsi mengangkut sisa lemak di pembuluh darah untuk dibawa ke hati guna proses metabolisme lebih lanjut. Bila Anda tidak mengonsumsi lemak sama sekali, kadar HDL tentu akan menurun drastis. Ini dapat membuat sisa-sisa lemak dalam pembuluh darah akan menumpuk. Bila penumpukan tersebut terjadi di pembuluh darah jantung, mengakibatkan penyakit jantung koroner yang bisa menyebabkan serangan jantung. Dari sisi ini, kita bisa melihat bahwa kekurangan lemak atau kelebihan lemak, keduanya bisa menyebabkan penyakit jantung, sehingga seharusnya kita berusaha agar jumlah lemak dalam tubuh kita selalu seimbang. Setelah kita melihat dampak kekurangan lemak dalam tubuh, sekarang kita lihat dampak kelebihan lemak dalam tubuh. Dampak yang pertama yang jelas terlihat adalah obesitas atau kegemukan, di mana kegemukan ini menyebabkan penyakit-penyakit lain. Dalam sebuah penelitian, ternyata obesitas menurunkan hormon testosteron dan jumlah sperma pada pria, sehingga menurunkan libido atau keinginan seksual dan menurunnya kesuburan. Kelebihan lemak juga bisa mengakibatkan banyak penyakit seperti kencing manis, penyakit jantung, fatty liver atau hati berlemak, jantung terbalut lemak, kekentalan darah, penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain. Seperti diketahui, insulin mengubah gula dalam makanan menjadi glukosa. Kemudian hati menyimpannya dalam bentuk glikogen. Bila hati penuh dengan glikogen, maka diubah menjadi asam lemak dan menyimpan sebagai jaringan adiposa atau lemak tubuh. Kelebihan lemak yang tidak menjadi jaringan lemak tertinggal di hati. Hal ini menyebabkan penyakit hati berlemak dan merupakan penyebab umum diabetes tipe 2. Selain fatty liver, kekentalan darah terjadi karena tingginya kadar lemak atau lipid dan kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Kekentalan darah ini juga bisa menyebabkan penyakit seperti stroke,
serangan jantung, gagal ginjal, emboli paru, dan trombosis vena dalam atau DVT, deep vein thrombosis. Untuk itu, pada episode 1 telah dijelaskan mana lemak yang baik dan mana lemak yang tidak baik. Kalau diulangi, maka kita membutuhkan lemak yang baik, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan ganda, sedangkan lemak trans dan lemak jenuh yang harus dihindari.